Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Widya Lutfi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, pada kali ini aku ingin mewawancarai salah satu kakak tingkat aku nih, yang bernama Kalaras. Nah, aku ingin mewawancarai beliau dengan tema tantangan milenial tetap produktif dengan PJJ. Tetapi beda kali ini guys, karena aku mewawancarai beliau dengan menggunakan Zoom karena pandemi ini kan kita tetap harus mengikuti protokol kan, tidak saling bertemu, menjaga jarak gitu. Dan langsung aja ya, kita langsung mencari beliau. Tidak. Halo, assalamualaikum Kak Laras. Waalaikumsalam. Halo Widya. Gimana kan Apa nih kak kabarnya kabar? kak? Gimana kak kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kak, baik Alhamdulillah kak. baik-baik. Ya. Widya gimana? Alhamdulillah baik juga kak. Mm-mm. Maaf nih kak ganggu ya kak. Mau Oke. tanya sesuatu boleh? Boleh. Nah ya, jadi aku mau wawancara kakak nih kak. Jadi dengan tema tantangan milenial tetap produktif dengan PJJ. Itu kak temanya. Oke. Jadi pertanyaannya seputar itu ya? Iya betul, betul sekali ya kak. Oke. Oke, daripada kita lama-lama ya kak ya, langsung aja pertanyaan pertama ya Oke, kak. langsung aja. Boleh. Nah, aku ingin tanya nih kak, kan di situasi pandemi sekarang ini kan mengharuskan kita sebagai pelajar untuk belajar jarak jauh nih kak, atau juga disebut juga dengan daring. Nah, sesuai arahan pemerintah. Nah, apa pendapat kakak nih tentang PJJ yang sedang dilakukan ini oleh semua pelajar yang ada di Indonesia? Ya, kan karena situasi corona ini ya, jadi semuanya tuh harus semuanya ngalamin ini. PJJ juga hampir dilakuin oleh semua orang Indonesia kan, siswa Indonesia. Jadi menurut saya ini yang terbaik sih dari semua solusi yang ada, kayak seumpamanya sekolah yang di blok-blok apa kursinya satu orang satu kayak gitu. Karena selain untuk menghindari kegiatan yang kayak bikin kerumunan gitu ya, orang tua itu juga bisa kayak menjamin anaknya sendiri. Seumpama anaknya di sekolah kan orang tua nggak tahu anaknya itu pakai masker apa enggak, jaga jarak atau enggak. Betul sekali Jadi ya kak. orang tua bisa tahu apa yang anaknya dilakuin di luar. Anaknya bisa juga dijamin kesehatannya, soalnya orang tuanya juga ngecek anaknya tuh di rumah apa enggak gitu loh. Jadi ya kalau dari segi buat orang rumahnya atau keluarganya itu udah bagus sih kalau bagi saya juga. Ya luar biasa banget kak jawabannya. Oke kak, lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Di sini kan PJJ yang katanya Boleh. merupakan solusi nih kak ya, justru menimbulkan masalah baru kak nih. Internet amat diperlukan. Nah Ya. apalagi tuh di daerah pedalaman kak yang minim banget internet nih. Nah bagaimana cara mengatasi hal tersebut kak? Nah, ini dia kuota internet kan apa ya? Kayak istilahnya terbatas kan Ya dan betul. cenderung harganya masih mahal. Namun karena adanya pandemi ini kemarin kan muncul banyak banget provider-provider yang ngasih jual paket data yang harganya miring buat situs belajar daring kayak GCR, kayak buat ruang guru, Zoom, Zenius, kayak gitu kan. Tapi kan hal ini cuma berlaku ke orang-orang yang punya HP dan lingkungannya terjangkau internet. Saya juga masih concern sih sama masalah ini. Gimana ya orang-orang yang tinggal di desa buat bisa belajar efektif dengan PJJ. Karena kan kita sering lihat di berita ada guru yang menyambangi muridnya satu-satu ke rumahnya baru buat ngajarin anak-anak yang masih belum punya HP atau nggak punya internet. Jadi harapannya selain memberikan kuota bantuan sih, pemerintah juga lebih spesifik lagi menangani masalah yang kayak gini, terutama yang ada di pedesaan yang seperti yang kamu bilang tadi. Ya kak betul sekali, kayak cukup diprihatin sekali dengan kondisi sekarang ini ya kak. Kiri adakah dampak atau pengaruh positif yang kakak rasakan atau kakak alami selama PJJ ini? Kalau sisi positifnya, karena aku kan emang orangnya anak rumahan ya, jadi ada pandemi atau enggak juga tetap aja di rumah, nyaman-nyaman aja di rumah.
Tapi banyak juga loh manfaatnya, karena pandemi ini kita tuh jadi bisa explore. Seumpamanya kita nggak punya banyak waktu buat nulis, karena biasanya kan kuliah pulangnya sore-sore, jadi udah capek pikiran buat ngerjain tugas. Sekarang kan banyak waktu, kita tuh bisa explore bakat terpendam kita juga, terus nyoba-nyoba hal baru, biasanya masak-masak atau kesenian gitu-gitu. Terus positif juga itu karena ya di rumah tuh bisa kumpul-kumpul lebih sering sama keluarga sih. Kalau aku kan soalnya nggak kos dulu, jadi seminggu sekali doang. Iya betul. Ya, kayak gitu deh. Kayak di masa pandemi ini kita kayak lebih memanjakan diri sendiri lah ya Kak. Bener. Soalnya waktu kita aktif kuliah juga pun banyak juga kan kayak kita pulang malam, kakak juga ngekos jauh dari orang tua, capek duluan. Nah di sini di pandemi ini ada manfaatnya juga gitu, ada hal positif yang harus kita ambil gitu. Ada. Kita deket lagi sama keluarga gitu. Betul, bisa memanjakan diri di rumah gitu kan. Kalau di kos kan beda lagi kan, harus sendiri gitu kan. Iya benar. Iya. Nih Kak, apa saja kegiatan yang Kakak lakukan gitu agar PJJ ini tetap berjalan produktif kalau di rumah saja gitu? Kegiatan ini apa yang Kakak kayak lakukan? tadi sih jawabannya ya, tetap kayak aku lakuin tuh kayak explore hobi, terus baca buku. Kan banyak banget buku aku beli tuh tapi belum sempat kebaca, akhirnya aku bacain pas pandemi kayak gini karena saking bosennya. Terus nonton film yang udah di-download tapi belum sempat kayak gitu. Terus biasanya kan habis nonton film atau baca buku tuh kayak banyak inspirasi gitu loh. Jadi tiba-tiba kalau mau nulis, kalau mau gambar, jadi itu tambah lancar gitu kalau aku ya. Ya kayak gitulah. Nah, apa sih hikmah yang Kakak dapatkan gitu setelah PJJ ini? Setelah PJJ ini hikmahnya ya, jadi kita tuh harus ngehargain banyak waktu kita dulu tuh bisa bareng-bareng teman kita, bisa kumpul sama teman kita, bisa bisa tatap muka sama dosen kita, bisa tanya jawab dengan mudahnya tanpa ada halangan komunikasi, kayak harus ngechat dulu, kayak harus kayak gini dulu. Terus hikmahnya juga tuh orang-orang yang sukanya kayak nunda-nunda pekerjaan kayak aku tuh jadi bisa time management juga yang baik, biar bisa kerjain tugasnya kapan, buat senang-senang kapan, kayak gitu deh kalau aku. Nah Kak, jawaban dari pertanyaan Kakak memang benar-benar kayak luar biasa banget gitu kan, kayak terjawab lah semua yang saya tanyakan gitu ke Kakak gitu. Dah ada nggak sih Kak dan pesan Kakak gitu kepada adik-adik kelas gitu kan, terutama aku nih sebagai adik tingkat Kakak gitu, terjadinya pandemi ini apa sih kesan-pesan yang harus Kakak sampaikan gitu? Kalau kesan-pesan sih yang penting kita tuh harus tetap semangat ya, karena kita tuh kuliah kayak gini tuh, kalau kayak kuliah kayak gini tuh kadang ada malesnya, kayak nggak berasa kuliah gitu kan, cuma gitu aja. Tapi kita harus semangat sih, soalnya ini juga ngaruh ke depannya kita gimana. Banyak hal yang harus dipelajarin dan kita tuh tetap harus pelajarin aja. Nggak usah peduli sama pandemi, yang penting apa ilmu yang dituangkan semuanya kita tetap belajarin. Kayak gitu sih. Luar biasa banget. Oke Kak, makasih banyak nih Kak udah ngeluangin waktu buat jawab pertanyaan-pertanyaan aku gitu kan. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak atas jawaban Kakak, itu sangat bermanfaat buat aku gitu sebagai adik tingkat. Pokoknya semoga tali silaturahmi kita tetap berjalan ya Kak. Amin. Sampai ketemu di lain waktu gitu, ada kesempatan nanti kita kuliah, kita main bareng gitu Kak. Oh iya, amin. Iya guys, wawancara aku dengan Kak Laras gimana nih? Pasti terjawab sudah kan semua pertanyaan-pertanyaan aku lontarkan. Benar-benar Kak Laras menjawab pertanyaan aku dengan luar biasa dan sangat bermanfaat banget buat aku pastinya. Dan jangan pamadu nih guys, karena kali ini aku ingin mewawancarai salah satu keluarga, tapi aku ingin mencari beliau gitu karena beliau sudah masuk sekolah SMA dan pasti kan pertanyaan-pertanyaan aku ini pasti terjawab gitu. Siapakah
dia. Oke, langsung aja ke check it out. Saya sudah bersama dengan sepupu saya yaitu Amelia Salsabila. Hai, saya Amelia. Nah baik, Amelia Salsabila boleh tolong sebentar untuk bertanya sesuatu? Nah, karena sepupu saya ini sudah berkenan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya atau untuk wawancaranya, jadi langsung saja ya pertanyaan pertama. Amelia, bagaimana caranya membatasi diri menonton berita tentang pandemi karena kadang berita tersebut bisa saja nih hoax dan kemungkinan besar mempengaruhi pikiran kita nih untuk berpikir negatif terus dan bahkan membuat tubuh kita menjadi down. Nah, menurut Amelia, bagaimana cara kita membatasi untuk menonton berita tersebut? Oke, saya akan menjawab. Ketika kita stres atau cemas, hal itu akan melemahkan imun kita. Dan jadi kita harus mencari berita-berita dan jangan mempercayainya. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Di tengah pandemi begini membuat kondisi ekonomi menurun. Akibatnya banyak orang atau warga menghabiskan waktunya untuk mencari pekerjaan nih. Bahkan ada yang rela bekerja 24 jam. Bukankah nanti hal itu akan menyebabkan imun kita menurun? Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa memastikan antara pekerjaan dan juga kesehatan seimbang? Kita harus sering-sering minum vitamin C dan selalu jaga jarak saat keluar rumah. Dengan begitu imun kita tidak akan mudah menurun dan jatuh sakit. Masalah pekerjaan, bekerja bisa dari rumah. Contohnya seperti membuka usaha dan membuka online shop dari rumah dan sebagainya. Wah, betul sekali jawaban dari Amelia Salsabila bahwa memang di saat pandemi sekarang ini kita itu mencari pekerjaan baru gitu kan. Karena kan pandemi sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan di luar seperti kantoran yang diberhentikan kan. Dan itu membuat kita itu kayak dari pekerjaan tambahan. Akhirnya kita membuka online shop. Dan untuk pertanyaan ketiga nih Amelia, selama pandemi ini kegiatan positif apa saja yang dilakukan? Belajar online, mengerjakan tugas online juga, membantu ibu membereskan pekerjaan rumah. Dan Ya memang ya saat kondisi seperti ini memang ada saatnya kita harus bisa memastikan gitu kan kegiatan-kegiatan positif juga kan dan juga memanjakan diri kita sendiri. Dan untuk pertanyaan yang keempat nih, pertanyaan terakhir nih Amelia. Menurut Amelia, cara apa sih untuk menjaga kesehatan di kondisi pandemi sekarang ini? Cara apa yang tepat? selalu mencuci tangan, selalu memakai masker jika keluar dari rumah, dan selalu jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer saat keluar rumah. Aku sudah mewawancarai dari keluargaku yaitu Amelia Salsabila. Jawabannya benar-benar sangat terbaik gitu dan luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Amelia sudah meluangkan waktunya. Ya, Semoga jawabannya bermanfaat untuk aku dan juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Amelia. Ya guys, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku kepada saudaraku gitu. Aku mau mencari beliau dengan tema tips tetap sehat dan di masa pandemi gitu kan. Dan pertanyaan aku sudah terjawab langsung. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Saya Widya Lucy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.